Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu membahas tentang ilmu seputar peternakan entok. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan kali ini ya teman-teman. Ternyata teman-teman dan sahabat semua, masih ada teman-teman kita yang memang belum paham tentang bagaimana cara beternak entok dan kemudian dimulai dari mana sebetulnya usaha peternakan entok ini teman-teman. Nah, jadi ini akan sangat menarik sekali untuk kita bahas. Untuk itu mohon jangan di skip terlebih dahulu sebelum nanti teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan kali ini. Siapa tahu di antara apa yang saya sampaikan kali ini ada nilai manfaatnya ya untuk teman-teman sekalian. Baik, kita akan segera mulai. Nah, jadi untuk mengawali atau untuk memulai usaha peternakan entok ini, kita harus bisa menentukan terlebih dahulu sistem apa yang akan kita ambil ya teman-teman. Karena di peternakan entok ini ada dua sistem yang harus kita pilih. Di antaranya adalah sistem pembesaran dan pembibitan. Nah, jadi teman-teman harus tentukan terlebih dahulu sistem mana yang akan kita ambil ya. Nah, kemudian setelah kita ambil salah satu dari sistem yang ada, yaitu pembesaran dan pembibitan, tentu saja kita harus paham terhadap salah satu sistem yang sudah kita pilih, pembesaran misalnya. Nah, bagaimana cara beternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran? Ya, karena beberapa hari yang lalu ya kalau tidak salah, saya sempat membuka salah satu komentar dari video saya sebelumnya, dan kemudian sahabat kita menanyakan tentang bagaimana cara beternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran, harus menggunakan bibit betina atau pejantan. Nah, ini yang akan sangat menarik sekali teman-teman. Ternyata masih ada juga yang bingung bagaimana cara mengawali usaha peternakan entok dengan menggunakan sistem pembesaran ya, padahal sudah jelas-jelas kalau ternak entok sistem pembesaran ini yang bisa kita harapkan hanya dari hasil bobot. Tentu saja karena kita hanya mengharapkan hasil dari bobot yang kita dapatkan dari pembesaran ini teman-teman ya, maka yang kita ambil ya pasti dari bibit pejantan. Nah, tetapi karena mungkin sahabat kita memang betul-betul awam dan belum paham, saya akan sangat memakluminya. Nah, mudah-mudahan beliau menonton ya teman-teman dan sahabat semua, jadi nanti supaya bisa terjawab setiap pertanyaan yang sudah disampaikan ke saya beberapa waktu yang lalu. Pertama sekali yang perlu teman-teman dan sahabat semua pahami bahwa perbedaan sistem yaitu pembesaran dan pembibitan tentu saja akan berbeda juga cara dan penanganannya serta pola makan yang akan kita berikan kepada entok-entok kita teman-teman dan sahabat semua. Terlebih dahulu kita akan bahas mengenai pembesaran. Nah, cara beternak entok pembesaran, 90% orang beternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran ini teman-teman dan sahabat semua pasti mengambil bibitnya dari DOD ya, dari anak entok ya. Nah, jadi kita harus membeli anak entok ini teman-teman dan sahabat semua. Jika kita akan beternak dengan menggunakan sistem pembesaran, maka yang akan kita beli ya adalah entok-entok atau anak entok yang pejantan ya teman-teman, jangan yang betina. Karena beternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi teman-teman, yang bisa kita harapkan hanya dari hasil bobot. Jadi kita hanya mengharapkan bobot yang mereka dapatkan ya teman-teman. Nah, kemudian alasannya kenapa harus entok pejantan yang kita besarkan? Karena entok pejantan tingkat pertumbuhannya itu lebih cepat ketimbang entok betina. Inilah jawaban simpelnya ya teman-teman. Sehingga wajib hukumnya bagi kita ketika mau beternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran, maka bibit yang akan kita beli, yang akan kita ambil adalah bibit dari entok pejantan. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengenali ataupun untuk membedakan antara bibit betina dan pejantan, sedangkan bibit yang akan kita ambil adalah bibit yang dari DOD. Nah, jadi di video saya sebelumnya sudah ada ya teman-teman cara mengenali atau cara mengetahui jenis kelamin entok betina dan pejantan di usia DOD ya. Jadi supaya nanti durasinya tidak terlalu panjang, maka silahkan untuk pembedanya itu ditengok ya, dilihat di video saya sebelumnya ya. Nah, kemudian dari segi perawatan, jadi merawat entok sistem pembesaran dengan sistem pembibitan itu berbeda ya menurut saya. Perbedaannya itu ada di pola makan ya. Nah, jadi kalau
sistem pembesaran ini kita akan lebih fokus kepada pakan-pakan yang membuat entok ini cepat besar dan berbobot, ya. Berbeda dengan ketika kita pilih peternak entok dengan sistem pembibitan. Kalau sistem pembibitan, selain caranya kita harus membeli bibit yang sudah berusia 6 bulan, artinya bibit yang sudah siap untuk bertelur. Kemudian dari segi perawatan dan pola makan juga berbeda dengan sistem pembesaran. Kalau sistem pembibitan, ya, ini kita akan fokus ke pakan yang bagaimana supaya entok ini cepat bertelur, bukan cepat besar, ya teman-teman. Nah, inilah yang menjadi pembeda, ya, di antara kedua sistem ini, teman-teman. Ya, karena memang betul-betul ada sahabat kita yang memang bertanya kemarin, sehingga saya harus mereview tentang ini supaya baik teman-teman yang bertanya kemarin maupun yang memang memerlukan ilmu ini nanti akan bisa menerima manfaat dari apa yang saya sampaikan, ya. Jadi untuk mengawali usaha peternakan entok ini teman-teman sebetulnya simple, ya, sangat-sangat simple. Kita akan mulai dari mana itu tergantung dari kitanya. Jadi kita lebih cenderung hobi ke pembibitan ataukah ke pembesaran, ya. Nah, untuk sukses menuju peternakan yang mandiri dan berkembang, maka tentu saja kita harus punya modal terlebih dahulu tentang ilmu seputar peternakan entok, baik pembibitan maupun pembesaran, ya teman-teman. Nah, secara detail di video-video saya sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana ketika kita peternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran, ya, supaya cepat panen sudah ada. Dan begitu juga sebaliknya, ya, bagaimana supaya kita bisa sukses di peternakan pembibitan, bagaimana supaya entok cepat bertelur, bisa memproduksi banyak telur, dan kemudian dengan tingkat penetasan yang maksimal, ya. Nah, di video saya sudah ada, silahkan diklik saja teman-teman dan sobat semua, ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bicara tentang pakan. Nah, jadi pakan di sini yang saya maksud adalah pakan alternatif. Kenapa harus pakan alternatif? Seperti yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa ketika kita beternak entok, baik sistem pembesaran maupun pembibitan, tanpa ditopang dengan pakan alternatif, maka kita hanya akan kerja bakti, ya teman-teman. Nah, tentu saja ini akan sangat penting sekali untuk kita bahas. Kenapa? Ini menentukan antara untung dan rugi, ya, dari kedua sistem yang kita jalani, ya. Nah, saya rekomendasikan untuk teman-teman yang punya kesempatan, ya, untuk mendapatkan keong sawah, maka silahkan teman-teman mencari keong sawah sebanyak-banyaknya untuk kita jadikan sebagai pakan alternatif paling jitu, paling jos untuk ternak entok kita. Bisa untuk pembibitan dan bisa juga untuk pembesaran, seperti yang ada di depan layar kaca kita ini, teman-teman. Nah, jadi saya ngomong itu ya ada faktanya, ada buktinya, teman-teman. Nah, ini adalah keong sawah yang saya dapatkan dari hasil beli. Sebetulnya ini bisa kita dapatkan dengan cara gratis, termasuk saya biasanya gratis. Tetapi beberapa hari yang lalu ada datang orang menawarkan jasa untuk mencari keong dengan harga yang murah, ya, dengan harga Rp1.000 per kilogram. Sehingga setiap 1 minggu 2 kali, ya, saya mendapatkan setoran dari orang tersebut, ya. Cukup 15.000 saja sekali setor. Jadi sudah bisa mendapatkan 15 kg keong sawah, ya. Sekali lagi ini ada unsur kemanusiaan. Padahal keong ini ya bisa kita dapatkan secara gratis, ya teman-teman, karena kita mencari sendiri itu bisa, ya. Kemudian kesempatannya itu banyak. Karena alhamdulillah saya peternak ini di tempat atau di lokasi yang betul-betul memiliki sumber pakan yang luar biasa. Jadi saya betul-betul mengharapkan hasil dari alam untuk saya manfaatkan sebagai sumber pakan dari ternak entok saya, baik pembesaran maupun pembibitan yang saya kelola, ya. Nah, salah satunya adalah keong sawah, ya teman-teman. Sekali lagi, keong sawah ini bisa kita dapatkan secara gratis, ya teman-teman, secara gratis. Nah, jadi teman-teman dan sobat semua, berbicara tentang pakan ini, jadi pakan apa saja yang bisa kita gunakan untuk dua sistem ini, ya. Apakah keong sawah ini hanya bagus untuk pembesaran dan apakah hanya bagus untuk pembibitan? Yang namanya keong sawah ini, teman-teman, sesuai dengan pengalaman, ya,
ini bisa dikonsumsi atau bisa kita berikan kepada entok-entok sistem pembesaran maupun pembibitan. Kalau untuk pembesaran, maka keong-keong ini akan membuat entok-entok yang kita pelihara dengan sistem pembesaran ini akan cepat sekali besar. Dan kemudian untuk pembibitan, keong-keong sawah ini teman-teman bisa membuat entok-entok kita cepat bertelur ketika kita rutin memberikannya, ya teman-teman. Nah, jadi tidak hanya mampu untuk mendongkrak entok supaya cepat bertelur, tetapi juga mampu untuk entok-entok ini bisa memproduksi banyak telur. Silahkan dibuktikan teman-teman dan sahabat semua. Nah, jadi saya rekomendasikan sekali ya untuk teman-teman dan sahabat semua yang punya kesempatan untuk mendapatkan keong, ya jangan sia-siakan dan jangan malas untuk mencarinya. Karena ini penting sekali, karena bagus sekali manfaatnya untuk entok-entok kita teman-teman. Bisa dibuktikan ya, kalau memang omongan saya ini hanya omongan kosong, nggak usah dipakai. Jadi teman-teman itu tidak harus mengikuti apa yang saya sampaikan ketika apa yang saya sampaikan ini adalah hoak, ya. Tapi insya Allah saya berdasarkan pengalaman. Dan kalau menurut saya pengalaman itu adalah ilmu yang paling luar biasa, ya. Karena menurut saya ilmu yang paling bermutu, ilmu yang paling berguna adalah pengalaman, ya. Nah, sedangkan teori ini kan hanya sebatas pemandu. Teori ini kan hanya sebatas penuntun, ya. Jadi apa yang mau kita tuntun ketika pengalaman ini nggak ada? Nah, jadi inilah pentingnya pengalaman teman-teman dan sahabat semua. Jadi apa yang saya sampaikan ini benar-benar menurut pengalaman saya teman-teman. Nah, kemudian jika ada yang bertanya, apakah entok ini benar-benar doyan keong? Nah, bisa langsung saya buktikan teman-teman, ya. Lihat respon dan reaksinya. Ini betul-betul keong ya teman-teman. Ini keong, ya. Nah, ini dia. Sudah saya kepruk ya, sudah saya tumbuk halus sehingga dagingnya mereka makan, ya. Jadi teman-teman nggak usah istilahnya ragu tentang apakah entok ini mau mengkonsumsi keong. Nggak usah ragu. Meskipun awalnya tidak mau, tapi lama-kelamaan dengan metode kita sendiri, ya, maka entok pasti akan doyan makan keong. Itu bisa saya pastikan, ya teman-teman. Nah, kemudian bicara tentang pemasaran. Jadi memasarkan entok hasil pembesaran dengan memasarkan entok hasil pembibitan ini berbeda loh ya teman-teman. Kita harus paham, ya. Jadi kita harus pahami terlebih dahulu pemasaran. Ketika kita sudah menentukan salah satu dari sistem yang kita ambil, misalnya nih ya teman-teman menentukan sistem pembibitan, maka kita harus tentukan pemasarannya itu kemana, ya. Kalau memang yang kita ambil pembesaran, ya memang jangkauannya lebih mudah, ya. Karena memasarkan entok hasil pembesaran itu jauh lebih mudah ketimbang kita memasarkan entok hasil pembibitan, ya. Karena kalau pembesaran bisa kita setor ke rumah-rumah makan, ya, ke pecel-pecel lele itu juga mau menampung. Selain itu, orang pesta di zaman sekarang ini teman-teman, khususnya adalah wilayah saya, ini banyak sekali yang menggunakan daging entok. Jadi kita tidak takut lagi entok tidak bakalan laku, tidak akan pernah takut kita beternak, ya. Nah, ini hal yang penting untuk kita pahami bersama teman-teman dan sahabat semua. Nah, akhirnya teman-teman dan sahabat semua, saya berharap penuh mudah-mudahan video ini meskipun singkat tetapi video ini mengandung manfaat. Nah, akhirnya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita akan senantiasa sehat sehingga kita akan bisa bertemu dan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.